Halo guys, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi yang pastinya di Diana Yogi Channel. Nah, untuk topik kali ini saya jamin jadi topiknya itu tidak akan kalah menarik dengan topik-topik yang saya telah bahas lalu-lalu itu. Wow, sebenarnya ini nervous juga ya, maksudnya gugup karena mungkin sudah ya hitungannya sudah 2 minggu ya kita tidak bertemu lagi di istilahnya podcast. Jadi, nah sebelum saya akan memulai topik apa yang saya akan bawakan pada hari ini. Nah, untuk kalian yang menonton saat ini, jangan lupa untuk subscribe channel saya, kemudian jangan lupa like dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Siapa tahu ketika misalnya di kemudian hari saya membawakan misalnya topik-topik menarik, nah itu nanti kalian bisa langsung mendapatkannya begitu. Jadi tidak susah-susah seperti begitu. Nah, kemudian untuk videonya sendiri bisa di-share juga mungkin kepada teman atau kepada pacar, kepada keluarga dan lain-lain. Pokoknya terserah. Nah, untuk kita masuk saja untuk topik pada hari ini. Saya akan membahas terkait bagaimana caranya kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya dan juga bersyukur dengan apa yang kita tidak punya atau kita tidak miliki. Jadi contohnya seperti begini. Ketika misalnya kita memiliki baju atau ketika misalnya kita memiliki gitar, laptop atau apa saja yang kita miliki saat ini. Nah, itu kita wajib untuk belajar bersyukur begitu. Kenapa? Kenapa sampai kita harus wajib untuk belajar bersyukur? Karena belum tentu apa yang kita miliki saat ini, seperti misalnya baju, atau misalnya celana, atau misalnya laptop, kemudian atau misalnya TV, lemari, pokoknya rumah, tempat kita tinggal. Nah, itu tidak dimiliki oleh eh, apa namanya, ada beberapa orang yang atau beberapa masyarakat yang kurang beruntung begitu. Jadi ya mungkin saat ini kita boleh atau kita bisa memiliki rumah atau memiliki misalnya motor, mobil atau yang paling kecil misalnya baju, celana dan lain sebagainya. Tetapi di luar sana itu banyak banyak orang yang sangat apa sangat kekurangan begitu. Mungkin saat ini kita bisa contohnya tinggal di tempat yang nyaman, seperti kalau contoh kecilnya tuh kita yang mahasiswa ya. Nah, kita yang mahasiswa ini mungkin bisa tinggal di kos-kosan yang nyaman, kemudian misalnya kontrakan yang nyaman ya. Eh, Mungkin kita bisa miliki itu, tetapi belum tentu mahasiswa yang lain atau misalnya orang lain itu belum tentu bisa menikmati apa yang kita punya atau apa yang kita miliki begitu. Nah, itu jadi ya mengapa sampai saya bilang kita harus wajib mensyukuri itu seperti begitu. Tetapi eh, dalam artian bukan kita membandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan kita, tetapi yang lebih bagusnya adalah bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri, kemudian menghargai pemberian ya, misalnya segala sesuatu yang kita miliki saat ini itu kan datangnya bukan cuma-cuma begitu, karena ya bisa saja kita dapat berkat dari orang lain ya, apa barang pemberian dari orang lain. Nah, itu kan jadi milik kita begitu. Jadi ya kita harus mensyukuri itu begitu, karena tidak semua berkat yang kita miliki saat ini itu
bisa dimiliki oleh orang lain, seperti begitu. Nah, contoh kecilnya juga itu misalnya pada masakan yang kita masak, contohnya itu contoh sehari-hari lah gitu. Jadi misalnya ketika kita masak makanan lah dalam jumlah yang besar, terus kita tidak menghabisi makanan itu, ya itu apa ya, tidak apa-apa kalau misalnya kita tidak menghabisi makanan itu, kemudian makanannya kita bagikan misalnya ke tetangga kita atau ke teman-teman kita, atau ya anggap saja pacar kita dan lain, ya itu tidak apa-apa karena makanan itu istilahnya kayak tidak dibuang begitu, tidak dibuang dengan percuma. Tetapi ya sangat disayangkan ketika misalnya masakan yang kita sudah masak jumlahnya sangat banyak, kemudian endingnya atau pada akhirnya makanannya dibuang dengan cuma-cuma di tempat misalnya di tempat sampah, padahal makanannya masih utuh. Nah, ini kan apa ya, salah satu contoh bagaimana kita tidak bisa mensyukuri berkat yang sudah dikasih begitu. Ya, kalau menurut saya itu ketika misalnya kita masak ya kita harus misalnya ukur orang, misalnya berapa banyak orang yang makan dan lain-lain. Nah, itu sangat bagus begitu untuk antisipasi begitu bagaimana nanti makanannya itu tidak bisa dibuang begitu. Jadi ya itu mungkin contoh-contoh kecil yang kita mungkin sering lupa begitu. Eh, Mengapa sampai saya memberikan contoh ini? Karena memang ketika misalnya saya jalan, saya melihat maksudnya banyak saudara-saudara kita, banyak saudara di luar sana yang memang mereka tidak bisa makan begitu, tidak bisa makan seperti kita. Ya syukur-syukur kita makan misalnya satu hari itu misalnya 3 kali, itu syukur begitu. Ada juga orang yang hanya bisa makan 1 hari 1 kali, bahkan ada juga yang tidak bisa makan, bahkan sampai ya begitulah, sampai ada yang biasanya ambil sisa-sisa makanan dari tong sampah untuk mereka bisa bertahan hidup dan lain sebagainya. Nah, ini kan apa ya? Sebenarnya dengan kehadiran mereka itu bisa memberikan pelajaran hidup kepada kita begitu. Sehingga kita juga misalnya dalam melakukan keseharian kita itu kita bisa apa namanya, berkat yang kita miliki itu kita bisa hargai itu begitu, bisa merawat dia, contohnya seperti misalnya tempat tinggal kita. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita bersyukur dengan misalnya pemberian orang lain atau bantuan dari orang lain seperti begitu. Jadi ya itu sebenarnya cara-cara kita bersyukur dengan misalnya pemberian orang lain, atau misalnya memang ada beberapa barang-barang yang kita beli sendiri dengan uang kita. Nah, itu banyak cara begitu. Kalau misalnya contohnya eh, apa kalau mungkin kita beli dengan uang kita, itu saya yakin pasti kita akan merawat barang itu dengan baik, kita akan menjaga barang itu. Contohnya seperti misalnya baju lah. Baju yang kita beli sendiri dengan uang yang kita miliki, apalagi kalau misalnya uang yang kita miliki itu dengan kerja keras kita sendiri. Kemudian hasilnya kita misalnya beli baju. Nah, itu kita pasti otomatis akan merawat dan menjaga baju itu begitu. Ya, misalnya cuci, dalam hal mencuci kita akan mencuci dengan hati-hati begitu.
Nah, itu. Kemudian eh, ada beberapa contoh lagi ketika misalnya ada pemberian dari orang, misalnya ada bantuan, misalnya seperti buku, buku yang dikasih dari orang lain. Nah, itu ya banyak dari kita juga yang tidak bisa mensyukuri itu begitu. Jadi kita anggap seolah-olah ini cuma pemberian hanya sebatas buku, ini apa ini? Kan kita bisa beli buku yang lebih bagus dari ini. Nah, itu juga ada pemikiran seperti begitu. Tetapi pada intinya bahwa berkat apapun yang kita miliki saat ini, baik itu berkat dari usaha kita sendiri, kerja keras kita sendiri, atau berkat yang memang diberikan oleh orang lain kepada kita. Nah, itu ya kita harus bersyukur. Ini saya tekankan ya ulang-ulang, maksudnya ya itu begitu. Kita ini adalah orang-orang yang beruntung dari sekian banyak orang yang tidak beruntung hidupnya begitu. Jadi ya itu kita mensyukuri berkat yang diberikan sorry iklan. Kita mensyukuri berkat yang diberikan oleh orang lain itu dengan cara yang tadi saya sudah sampaikan itu. Misalnya merawat barang itu, contohnya seperti ya yang tadi saya sudah sampaikan tuh. Merawat dia, kemudian ya begitulah, seperti begitu, membersihkan dan lain sebagainya. Nah, seperti begitu. Kemudian mengapa sampai tadi saya sampaikan kita harus mensyukuri juga misalnya sesuatu yang belum kita miliki begitu. Karena pada intinya begini, tidak semua orang, maksudnya di satu dunia ini atau satu bumi ini itu bisa tersenyum terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain begitu. Dalam artian senyum yang mungkin mereka berikan kepada diri mereka sendiri atau kepada orang-orang di sekitar itu yang pastinya memiliki makna atau artinya sendiri begitu. Nah, mungkin kita kebanyakan tuh berpikir begini, wow, rumput tetangga tuh lebih hijau ya dibandingkan dengan rumput kita begitu. Tetapi pada intinya bahwa semua orang itu memiliki tupoksi atau jumlah berkat yang berbeda-beda begitu. Tetapi itu bukan artinya karma atau istilahnya bukan sesuatu yang dibawa dari lahir begitu, tetapi kehidupan kita itu ditentukan oleh bagaimana usaha atau kerja keras kita yang kita lakukan saat ini begitu. Ketika misalnya orang tua kita tidak mampu, kemudian kita sebagai anak-anaknya itu juga kehidupannya tidak mampu. Nah, ini saya berpikir bahwa itu bukanlah takdir gitu. Jadi sukses atau tidaknya seseorang itu tergantung dari apa yang dia lakukan saat ini dalam keseharian dia, itu apa yang dia kerjakan. Kemudian apakah dia memiliki misalnya tujuan hidup yang jelas dan dia mau mengejar itu begitu. Nah, seperti begitu. Jadi ya itu kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini, dan yang pastinya kita harus bersyukur juga dengan apa yang kita tidak punya saat ini begitu. Karena setiap orang itu pastinya memiliki
jalan cerita yang beda-beda. Semua orang itu memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda. Tetapi kalau berbicara soal apa? Soal nasib, nasib itu ditentukan oleh kerja keras dari manusia itu sendiri. Jadi apakah manusia itu atau apakah seseorang itu dia berhasil atau tidak, sukses atau tidak, kaya atau tidak, misalnya berprestasi atau tidak, semua tergantung dari kerja keras seseorang itu begitu. Jadi ya itu semuanya tergantung dari kerja keras. Jadi berkat itu atau misalnya ya berkat itu dia tidak turun langsung dari langit ceplos langsung kepada kita, tidak bisa. Jadi itu harus apa namanya dibarengi atau apa namanya itu dia akan datang bersamaan dengan kerja keras yang kita lakukan selama ini begitu. Jadi ya itu kita bersyukur saja begitu dengan apa yang kita miliki saat ini. Tidak perlu kita iri sama misalnya apa barang milik orang lain. Wah ini misalnya mobilnya bagus, wah ini bajunya bagus, atau misalnya wah ini celananya bagus, ini keluaran terbaru nih, lagi tren ini, aduh saya juga mau begini-begini dan lain sebagainya. Nah sebenarnya yang saya pikir adalah ya kita tidak perlu gitu, sesuaikan, kita punya hidup ini harus sesuaikan dengan misalnya kehidupan keseharian kita begitu. Contoh kecilnya adalah ketika misalnya kita memiliki apa misalnya kita memiliki penghasilan yang pas-pasan, ya kita tidak perlu memaksakan kehidupan kita ya yang memang kelas di atas, ya tidak tidak perlu lah, tidak perlu seperti begitu. Jadi ya itu harus sesuaikan dengan apa kehidupan kita begitu sehari-hari, seperti begitu. Jadi ya ketika misalnya dalam hal misalnya berpenampilan apa namanya di hari-hari biasanya ya penampilannya juga ya jangan dibuat-buat begitu, seadanya saja seperti begitu. Jadi ya sebenarnya seperti begitu. Jadi kemudian oh ya yang kedua itu tadi kita harus bersyukur dengan apa yang kita tidak punya atau apa yang kita tidak miliki. Ya itu seperti yang tadi saya sudah memberikan banyak contoh begitu. Ketika misalnya dalam pemikiran kita bahwa misalnya aduh Tuhan, saya ingin sekali, saya pengen atau saya ingin sekali untuk memiliki itu begitu. Saya mau dong Tuhan, ini contoh. Saya mau dong Tuhan miliki seperti yang dia miliki begitu. Nah itu kan sama halnya dengan kita memaksakan kita menganggap misalnya Tuhan kita ya. Kita menganggap Tuhan kita adalah sebagai apa ya pembantu begitu. Jadi kayak aduh mau ini dong, tolong dong, siapin ini dong, saya mau ini dong dan lain sebagainya. Wah itu kan apa ya tidak masuk akal begitu. Jadi ya itu syukuri saja begitu, karena banyak orang di luar sana yang tidak apa ya tidak memiliki apa yang tidak mereka tidak memiliki apa yang kita miliki, seperti begitu. Jadi ya sebenarnya
kehidupan yang kita jalani ini tergantung dari cara pikir kita atau cara pandang kita akan misalnya hidup kita atau eh, apa terhadap lingkungan yang kita jalani saat ini begitu. Jadi ya semuanya tergantung itu begitu. Ketika misalnya kita berpikir bahwa oh iya kehidupan oh iya ya kehidupan saya seperti begini. Jadi ya cara penampilan atau cara hidup saya juga harus seperti begini begitu. Jadi ya semua kembali kepada mindset atau cara pikir atau cara pandang kita gitu. Jadi ya itu, jadi pesan saya pada hari ini adalah apa yang kita miliki saat ini berusahalah untuk selalu mensyukuri itu begitu. Selalu menjaga itu, selalu merawat itu. Nah, itu maksudnya kata itu dalam artian bahwa misalnya tadi itu pemberian dari orang lain, contohnya seperti contohnya seperti misalnya asrama-asrama yang memang sudah disiapkan oleh Pemda saat ini. Itu kan diberikan gratis kan. Ada juga yang sampai dibelikan tanah, rumah, kan itu permanen ya. Jadi mahasiswa tinggal tempati di situ. Nah, itu istilahnya bahwa mereka memberikan kepercayaan kepada kita supaya kita bisa menjaga tempat tinggal itu seperti tempat asrama atau kontrakan, kos-kosan. Nah, kos-kosan ini kan uangnya itu kita dapat dari kebanyakan dari orang tua kita. Nah, itu jadi ya kita harus mensyukuri itu dengan cara kita merawat tempat tinggal kita, asrama kita, kontrakan kita, kos-kosan dan lain sebagainya. Kita merawat dengan cara contoh kecil misalnya ada kotoran, ya kita berusaha untuk misalnya angkat kotoran itu kemudian kita buang ke tempat sampah, atau misalnya kita lihat wah lantainya ini sudah debu terus di di atap di langit-langit misalnya kamar atau ruang tamu sudah banyak sarang laba-laba dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus membersihkan begitu. Nah, tindakan-tindakan yang kita lakukan ini adalah salah satu dari sekian banyak contoh di mana kita mensyukuri pemberian dari orang lain itu seperti begitu. Kalau kita bisa merawat diri kita dengan baik, pastinya kita juga bisa merawat pemberian dari orang lain atau sesuatu yang kita miliki begitu. Nah, mungkin penjelasan atau topik pada hari ini mungkin sampai di situ saja. Jadi, ini untuk terakhir, maksudnya pesan terakhir, jangan bersungut-sungut. Misalnya kita kan kebanyakan bersungut-sungut sama Tuhan yang paling pertama yang paling terutama. Aduh Tuhan, kenapa nih dia misalnya, wah dia ini punya motor terus saya tidak punya. Wah dia ini punya misalnya punya buku terbaru begini tetapi saya tidak memiliki buku itu. Atau wah dia ini punya laptop tetapi saya tidak punya laptop. Tidak usah kita berlaku atau berperilaku seperti begitu. Itu tidak boleh, karena semua orang itu sudah memiliki porsi berkat yang berbeda-beda. Tugas kita adalah mensyukuri itu begitu. Nah, mungkin
Seperti begitu saja topik saya pada kali ini. Oh iya, untuk terakhir kali jangan lupa subscribe channel saya Diana Yogi. Kemudian jangan lupa like, jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya. Kemudian jangan lupa share. Nah, kalau mau komen juga silakan. Nanti saya akan balas. Oke, sampai di sini saja podcast Diana Yogi pada hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast yang mendatang. Oh, selamat malam.